Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 10 DPIB. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dengan mata pelajaran mekanika teknik dengan Pak Adit. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana cara menghitung gaya batang pada konstruksi rangka sederhana dengan metode Ritter. Oke, pada pembelajaran pagi hari ini memiliki tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep gaya batang pada konstruksi rangka sederhana, mengidentifikasi jenis-jenis gaya batang yaitu batang tarik dan batang tekan. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan prinsip kerja metode Ritter yang juga dikenal sebagai metode potongan. Yang selanjutnya yaitu menentukan gaya batang dengan menggunakan metode Ritter. Yang selanjutnya yaitu menganalisis stabilitas dan menghitung keseimbangan gaya pada konstruksi rangka sederhana. Untuk tujuan utama pada pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat menguasai metode Ritter, sebuah teknik yang sangat efisien untuk menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana yang sering kita jumpai pada konstruksi atap, jembatan, dan struktur bangunan lainnya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai metode Ritter, mari kita renungkan sejenak beberapa hal mendasar sebelum kita masuk ke materi inti. Sudah ditayangkan pertanyaan pematik. Yang pertama ada, apakah perbedaan antara konstruksi balok dan konstruksi rangka? Yang kedua, mengapa rangka atap baja banyak digunakan dalam konstruksi bangunan? Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui batang mana yang mengalami gaya tarik dan gaya tekan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi pondasi pemahaman kita mengenai metode Ritter, khususnya mengetahui apakah suatu batang akan mengalami gaya tarik atau gaya tekan, yang mana sangat krusial dalam perancangan struktur. Boleh nanti pertanyaannya dijawab melalui kolom komentar atau bisa di-share di grup WhatsApp yang sudah kita buat sebelumnya. Pada slide juga tertera ada dua gambar, yang mana gambar pertama adalah konstruksi rangka atap, yang kedua adalah konstruksi rangka batang dari jembatan. Ini merupakan salah satu contoh penerapan sebuah konstruksi rangka yang mana kita akan hitung nanti menggunakan metode Ritter. Oke anak-anak, tadi kita sudah merenungkan bersama mengenai pertanyaan-pertanyaan pematik yang akan menjadi dasar kita untuk melangkah kepada materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian gaya batang. Gaya batang adalah sebuah gaya aksial searah dengan sumbu batang yang bekerja pada setiap batang dalam konstruksi rangka. Gaya batang hanya ada dua jenis, yaitu tarik dan tekan. Penting untuk diingat bahwa gaya tarik diberi tanda positif karena menyebabkan batang itu memanjang, sementara gaya tekan itu akan diberi tanda negatif karena menyebabkan batang itu akan memendek. Itu secara konsep. Nanti ketika dalam perhitungan, tanda plus minus itu sangat diperhatikan untuk mengetahui batang itu batang tekan atau batang tarik. Oke anak-anak, tadi kita sudah mempelajari pengertian dari gaya batang, terus jenis-jenis gaya batang. Kita selanjutnya akan masuk ke materi metode Ritter. Metode Ritter itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk menghitung gaya batang pada konstruksi rangka dengan cara memotong konstruksi menjadi dua bagian, kemudian meninjau keseimbangan salah satu bagian. Pada prinsipnya, metode Ritter itu potongan konstruksinya itu tidak boleh melalui lebih dari 3 batang yang akan dicari gayanya. Yang kedua, tinjaulah salah satu bagian kiri atau bagian kanan. Yang ketiga, terapkan syarat keseimbangan. Syarat keseimbangan itu ada 3. Yang pertama ada sigma H sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma moment sama dengan 0.
Konvensi gaya yang digunakan ketika hasil perhitungannya positif, gaya pada batang tersebut itu merupakan gaya tarik. Dan apabila hasil perhitungannya itu negatif, maka gaya pada batang tersebut adalah gaya tekan. Oke anak-anak, setelah tadi kita bersama mempelajari mengenai pengertian gaya batang, dilanjutkan dengan pengertian metode Ritter, dan dilanjutkan dengan prinsip dasar metode Ritter. Mari kita akan lihat contoh sederhana mengenai rangka atap, di mana rangka tersebut bentangnya memiliki panjang 6 meter dan tinggi 3 meter. Diberikan beban terpusat sebesar 20 kN di titik C. Mari kita coba bersama, mari kita simak penjelasannya agar kita sama-sama paham bersama, karena ini materi yang sangat penting yang kita gunakan dalam perancangan struktur bangunan. Oke, langsung kita lakukan pembahasan. Setelah kita mengamati dan menganalisis gambar struktur rangka yang ada di soal tadi, kita langsung untuk menentukan gaya batang dari rangka batang dengan metode Ritter. Kita dapat melakukan dengan langkah-langkah yang ada di bawah ini. Yang pertama, tentu kita akan mencari dulu reaksi perletakan dari konstruksi rangka batang. Kita tinjau dari dua tumpuan, di tumpu A dan tumpuan B. Di tumpuan A, kita bisa lihat bahwa sigma momen di titik A itu sama dengan 0. P, beban, kita kalikan dengan panjang betang dari titik A ke D, kita kurangi dengan gaya vertikal yang ada di B, kita kalikan dengan panjang bentang dari titik A ke titik B. P, kita ketahui seberat 20 kN, kita kalikan dengan panjangnya 3 meter, dikurangi VB, dikalikan dengan panjang bentang A ke B, yaitu 6 meter. Kita pindahkan ruas, vertikal di titik B sama dengan 20 dikali 3 dibagi 6, sama dengan 60 per 6. Itu ada 10 kN. Karena rangka ini simetris dan beban terpusatnya di tengah, maka reaksi peletakan vertikalnya itu sama besar, yaitu vertikal di titik A dan gaya vertikal di titik B itu sama dengan 10 kN. Untuk langkah perhitungan di tinjauan tumpuan B sudah saya cantumkan, bisa nanti kita analisis bersama. Oke, yang selanjutnya kita akan menentukan masing-masing gaya batang dengan cara memotong 2 atau 3 batang sehingga gaya-gaya pada potongan tersebut mengadakan keseimbangan dengan gaya-gaya luar yang bekerja pada kiri potongan atau kanan potongan. Yang pertama kita akan menentukan gaya batang pada batang S2. Untuk menentukan gaya batang S2 kita tinjau titik simbol C. Ketika kita tinjau titik simbol C, maka gaya momen di titik simbol C itu sama dengan 0. Jadi sigma MC sama dengan 0. VA dikali dengan 3 dikurangi S2 kali 3. VA kita ketahui 10 kN dikalikan dengan 3 meter, jarak dari VA ke titik C dikurangi dengan S2 dikalikan dengan 3 meter ya, sama dengan 0. S2 kita temukan hasil 10 kali 3 dibagi 3 dan hasilnya adalah 10 kN dengan keterangan batang tarik. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan menentukan gaya batang pada batang S1. Untuk menentukan gaya batang S1, kita tinjau dari titik tumpuan D. Ketika kita tinjau titik tumpuan D, maka momen di titik D itu sama dengan 0. Sigma momen D sama dengan 0, kita ketahui VA itu 10 kN dikalikan dengan 3, ditambah dengan S1 sin 45 derajat dikalikan dengan 3. 3 di sini adalah jarak dari titik S1 ke titik D. Dan jarak dari VA ke titik D. Itu dan S1 dapat
Kita hitung minus 10 kali 3 per sin 45 derajat dikalikan dengan 3. Kita dapatkan minus 10 per sin 45 derajat sama dengan kita dapatkan S1 sebesar 14,14 kN dengan keterangan batang tekan. Kenapa di sini ada S1 sin 45 derajat? Karena S1 itu batangnya miring dan ketika gaya vertikal itu harus lurus ke atas. Jadi perlu bantuan gaya yang kita beri nama S1 sin 45 derajat. Oke, untuk poin yang ketiga, yaitu kita akan menentukan gaya batang pada batang S4 dan S5. Oleh karena rangka batang tersebut simetris, maka gaya-gaya batang sebelah kiri sama dengan gaya-gaya batang yang ada di sebelah kanan. Sehingga diperoleh S2 sama dengan S5 sama dengan minus 14,14 kN, batangnya batang tekan. S2 sama dengan S4 sama dengan 10 kN, batangnya batang tarik, dan S3 sama dengan 0. Oke, kita masuk ke sesi diskusi ya. Di sini sudah tersedia contoh soal, nanti bisa kalian kerjakan sesuai dengan kelompok. Kelompoknya bebas memilih sendiri antara 2-3 orang dan nanti untuk pengerjaannya di LKPD yang sudah disediakan ya. Untuk pengerjaannya 15 menit. Kemudian nanti ada presentasi juga selama 10 menit. Silahkan anak-anakku bisa berkelompok dan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke anak-anakku, setelah kalian melakukan presentasi dan tadi juga sudah melakukan diskusi secara kelompok, tiba saatnya kita melakukan evaluasi. Silahkan kalian membuka kuisis melalui web atau aplikasi dan masukkan kode yang sudah tertera di layar atau bisa scan barcode pada layar dan kerjakanlah evaluasi sebaik mungkin. Itu akan menjadi tolak ukur kalian tentang pemahaman materi metode reader. Setelah kalian selesai mengerjakan evaluasi, silakan kalian mengisi refleksi diri kalian pada scan barcode di sebelahnya. Silakan nanti bisa di-scan barcode-nya dan isi lembar refleksi sebaik mungkin. Oke anak-anakku, tak terasa kita sudah di penghujung waktu. Kita pada pagi hari ini sudah mempelajari banyak sekali mengenai metode reader. Bisa kita sebutkan yang pertama kita tadi mempelajari pengertian gaya batang, yang kedua pengertian metode reader, yang ketiga ada prinsip dasar metode reader. Kita juga sudah mempelajari contoh perhitungan dan kita juga sudah menghitung secara langsung secara berkelompok. Kita juga sudah melakukan evaluasi untuk mengukur diri kita, pemahaman kita sampai sejauh mana kita memahami materi metode reader dan kita sudah mengisi form refleksi yang sudah saya sediakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.